Teman-teman, maaf lahir batin, saya lagi di Kiara Payung. Ini lagi suasana lebaran, jadi saya mohon maaf atas segala kesalahan ke teman-teman, baik disengaja ataupun nggak sengaja. Saya biasanya terbang di sini, teman-teman. Ini Kiara Payung. Ini Om Gigin, teman-teman. Kalau mau nanya ke Om Gigin, ini Baraya EPP setiap hari Selasa kalau nggak salah, tanya aja ke Om Gigin. Itu tuh suka terbang di sini. Saya udah terbang situ ke Gunung Manglayang, Gunung Mangga itu sampai 7 km, teman-teman. Gitu. Jadi ini tempatnya asik. Ini tuh masuknya di sini. Ini tarif masuknya kalau mobil cuma 10.000, kalau bus 25.000 kalau bus. Tapi siapa yang mau bus gitu. Saya di sini biasanya sih saya sambil makan, di dalam ada banyak tempat makanan gitu. Om Adi tahu. Teman-teman, saya mau cerita sedikit ya. Kalau dari hobi EPP itu kita bisa mengenal diri kita sendiri. Caranya gimana? Caranya kita bakal tahu bahwa karakter terbang kita seperti apa. Itu dari kita main EPP kita tahu. Kayak ginilah, bayangin ya. EPP freestyle itu analoginya kayak signature, kayak tanda tangan. Saya ulangi ya, EPP itu kayak tanda tangan, maksudnya gayanya kayak tanda tangan. Jadi biar bagaimanapun, walaupun tanda tangan kita cuma straight begitu, itu tuh susah ditiru. Itulah kenapa biar bagaimanapun, menurut pandangan saya, saya, Om Sowe, Suhu Ogi, Suhu Katiwa TKH, Mang Sogo, gaya kita itu bakal lain-lain, bakal beda-beda. Karena freestyle kita itu ibaratnya kayak tanda tangan gitu. Kita bakal ketemu gitu gaya kita masing-masing. Dan kita di permainan apapun sebenarnya kan kita bukan diarahkan untuk meniru orang lain, tapi gimana caranya kita menemukan style kita sendiri. Itu kuncinya. Para juara itu seperti itu, teman-teman. Kayak Vincent Kim, misalnya Kapten Vancouver, Red Rip, mereka itu punya gaya masing-masing. Jadi setelah sekian lama menjalanilah, maka teman-teman bisa tahu gaya teman-teman tuh apa gitu, seperti apa gitu maksudnya. Kalau waktu awal-awal misalnya kayak Om Kupang EPP juga kan, kalau misalnya masih nyoba-nyoba, saya sering menganalogikan kalau EPP itu drone itu ibaratnya kayak kita cari istri lah begitu ya. Kita bisa yakin banget bahwa ini calon istri kita yang paling cocok buat kita setelah 10-12 kali kencan kan, secara penelitian ilmiah begitu. Kencan bukan artian semata-mata berhubungan seksual. Kalau hubungan seksual mah kan gampang gitu, kondisi sekarang 200 ribuan itu bisa pakai WeChat. Bukan begitu maksudnya. Tapi kita mengenal secara emosionalnya begitu, baru kita bisa yakin gitu. Itu yang pelajaran berharganya, bahwa setelah kita main EPP maka kita bisa menemukan sebenarnya gaya kita itu, style kita itu seperti apa gitu, teman-teman, yang pengen saya sampaikan di video ini gitu. Satu lagi yang pengen saya sampaikan ke teman-teman gini, kayak di YouTube pun teman-teman yang nggak main drone, YouTubean, kita pakai media sosial bisa kenal karakter kita sendiri, bisa kenal. Gini, saya contohkan misalnya saya dari dulu teman-teman kan lihat ya, gaya saya kan slengan. Memang secara bukan penelitian ilmiah kali ya, para expert juga, para suhu ngajarin kalau kita pengen belajar itu kita harus ofensif. Makanya saya ketika misalnya saya dibilang wah penerbangan karena jelek apa segala macam, saya tuh secara langsung membalas loh. Saya juga ngelihat kayak Suhu Ogi, diliatin kan, kemarin saya baca ada yang komentar di videonya Suhu Ogi, katanya wah kakek-kakek main EPP itu secara emosional. Suhu Ogi tersinggung. Saya merasakan memang gini ya, media sosial di kita kan paling barbar sedunia, world class barbar. Kita itu etikanya kurang gitu. Untuk itulah maka kita perlu banyak bersabar di media sosial itu. Kalau saya menyampaikan, kalau saya sih nggak percaya orang di media sosial. Jangan percaya orang karena di media sosialnya dia baik, suka kasih giveaway, suka ngasih segala macem gitu, terus kita menjudge bahwa itu orang baik. Enggak, media sosial mah orang jahat pun bisa pura-pura baik gitu kan. Saya contohkan kan di film juga, bukan di film, kenyataan juga begitu. Kalau kita
Misalnya ada orang mau jahat, mau nembak, ketika ada kamera pura-pura jadi baik kayak gitu kan. Orang mau nyolong ada kamera nggak jadi gitu. Kalau di media sosial tuh kita akan berusaha menampakkan bahwa kita ini orang baik begitu. Padahal kan manusia mah punya sisi baik, punya sisi jelek gitu. Jadi kalau saya selama ini ke teman-teman suka gimana ya, respon-respon saya mungkin kesannya ofensif gitu. Ketika saya diserang, saya nyerang balik gitu. Itu saya mohon maaf, karena memang begitu rumusnya kalau kita pengen terus belajar, teman-teman. Jadi buat saya sendiri, saya merasakan setelah saya medsosan, saya tahu sebenarnya karakter teman-teman tuh seperti apa. Gini, saya kan di YouTube ini yang pernah ketemu cuma Mang Sogo, kayak Suhu Jakral, Suhu Kartiwa TKH, Suhu Kartiwa TKH sering ke Bandung, saya juga sering ke Cianjur. Suhu Yogi juga sering gitu kan. Tapi secara fisik saya belum pernah ketemu. Tapi walaupun kita belum pernah ketemu, saya yakin para suhu Kartiwa TKH, Om Jakral, Suhu Yogi Gustira, Mang Sogom udah pernah ketemu, tahu karakter saya. Saya walaupun belum pernah ketemu teman-teman, saya tahu kok, saya bisa nebak karakter teman-teman itu seperti apa, kemauannya apa gitu kan, YouTuber niatnya mau apain gitu. Ketika ada suatu masalah reaksi gimana, saya bisa nebak gitu. Itu bagian itu yang perlu saya sampaikan, bahwa setelah kita medsosan, termasuk YouTube juga medsos gitu ya, kita bisa mengenal karakter kita sendiri itu kita seperti apa. Mengenali diri sendiri itu penting banget. Kalau kata pepatah Jepang mengenal orang lain itu suatu hal yang bagus, tapi mengenal diri sendiri adalah suatu enlightenment, pencerahan gitu. Kita lebih penting itu mengenal diri kita sendiri, karena ketika kita udah kenal karakter kita sendiri, maka kita menjalani apapun bakal dengan penuh keyakinan diri gitu. Kayak teman-teman misalnya kayak gini lah kondisi saya kan, teman-teman kalau ada yang misalnya mudah-mudahan YouTube-nya besar, dan saya mah nggak ada niatan buat terkenal, teman-teman. Saya udah 2 channel yang saya tinggalin, channel Dr. Don sama channel Kuliah Transportasi. Saya mah pengennya belajar. Saya kalau sampai terkenal, saya tutup channel ini juga. Hitungan saya begini, hitungan terkenal atau enggaknya tuh harus di atas 100.000. Untuk penghasilan misalnya YouTube yang masuk akal tuh harus di atas juta gitu kan ya. Kalau cuman hitungan kayak saya, viewer cuma di bawah 100, di bawah 1000 pun, kayak misalnya Om Pilot Nakal kan viewernya satu video itu sekitar 1.500 sampai di bawah 10.000 lah. Itu penghasilannya sekitar 700.000 rupiah sebulan. Jadi untuk gajian tuh, saya nggak suka sih istilah gajian, cuman income gitulah, reward dari YouTube itu kan minimal tuh 1.300.000. Jadi kalau Om Pilot Nakal dapatnya untuk satu AdSense itu 2 bulan sekali baru dapat, karena nggak nutup gitu, nggak cukup maksudnya buat sebulannya. Awal satu videonya viewernya cuma 1000-an begitu. Teman-teman, untuk bisa terkenal di YouTube artinya kita ini tuh hitungannya tuh harus ratusan ribu. Kalau saya sih ngitungnya gampangnya begini, kalau di bahasa Prancis kan perapatan Ciamis perapatan Ciamis, kita tuh ada istilah 1000 hiji. Jadi kita misalnya 1000 orang yang klik video kita, sebenarnya cuma 1 orang yang ngedengerin. Saya hitungan saya, misalnya kondisi sekarang subscriber saya kan sekitar 1.500-an lah, katakanlah segitu ya. Paling yang ngedengerin dari 1.500 subscriber itu cuma 1-2 orang. Selebihnya juga paling ngeklik cuman setengah menit, 1 menit, 2 menit, ngedengerin apa yang saya sampaikan tuh nggak bakalan gitu. Emang itu rumus umumnya seperti itu, teman-teman. Jadi nothing personal. Saya sih santai aja ketika teman-teman misalnya komentar di video saya nggak nyambung, lawang teman-teman dengerin juga 1 menitan kan gitu. Jadi itu intinya. Dan saya, kalau saya sendiri, saya memang udah jadi ketemu karakter saya ketika saya YouTuber. Misalnya begini, kayak saya kan pernah bilang di video saya bahwa saya tuh modelnya introvert, saya bukan ekstrovert. Orang introvert itu lebih suka kesendirian, lebih suka menyendiri. Kayak main drone pun misalnya, kan Suhu Kartiwa bilang dulu kan, ini bikin grup, katanya grup FPV Jabar. Enggak, karena saya udah tahu grup di kita itu misalnya ada pun kayak grup misalnya alumni SMA yang dicarinya janda, duda, bukannya buat belajar. Di kita itu ketika ada grup modelnya begitu gitu. Ya dengan hormat ya, realitanya seperti itu. Makanya saya nggak suka nge-grup. Saya kalau belajar aja sendiri. Kalau kita yang muslim, kita ngelihat Nabi Muhammad aja ketika beliau niatnya mau belajar, beliau tuh ke Gua Hiro gitu kan. Jadi saya tahu
karakter seperti apa, saya memang introvert. Saya nggak suka di keramaian apa segala macam, saya nggak suka gitu. Didoain biar terkenal, saya nggak pengen terkenal gitu. Toh saya yakin setiap manusia itu udah ada rezekinya masing-masing. Kayak Mang Sogo misalnya dari YouTube nggak dapat, kan beliau dapat dari penghasilan yang lain, misalnya jualan itu apa jualan cuanki, jualan pempek gitu. Jadi setiap kita itu udah ada rezekinya masing-masing, nggak usah dikhawatirkan dalam hal itu gitu. Jadi kalau kita medsosan, pada akhirnya kita kenal kok karakter kita sendiri. Itu yang pengen saya sharingkan ke teman-teman. Teman-teman kalau mau komentar silakan, dan sharingkan pengalaman teman-teman gimana, niatnya apa gitu. Saya kebayang lah gitu. Kalau saya bisa ada yang teman-teman tanyakan, ada yang bisa saya jawab. Saya izin mau terbang dulu di sini nggak ada orang, dan saya mau ke sana aja, ke itu di antara pepohonan sana teman-teman. Terima kasih teman-teman, sekali lagi mohon maaf lahir batin, selamat lebaran. Awesome. Blinding lights, lost in your eyes, feeling the pressure. You and I, spending the night, chasing forever.